Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Bu Julisar dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan uh, tugas proyek akhir kami dengan tema peluang dan tantangan transformasi keuangan digital. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Gizanda Jen dengan NIM 20235039. Saya Sarah Christine dengan NIM 2023502449. Saya Sergio Fabian dengan NIM 2023 50255. Saya Dia Puspa Ijati Putri dengan NIM 2023 50283. Dan saya Olivia Clarita Simarmata dengan NIM 2023 50327. Nah, selanjutnya kami akan melihat apa aja sih yang kami bahas pada presentasi kami kali ini. Yang pertama adalah sejarah lembaga keuangan, yang kedua faktor yang mempengaruhi transformasi keuangan, yang ketiga transformasi keuangan, yang keempat peluang transformasi keuangan, dan yang kelima adalah tantangan transformasi keuangan. Yang pertama-tama kami akan membahas materi pertama, yaitu sejarah lembaga keuangan. Nah, sejarah industri perbankan sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Dari masa penjajahan hingga saat ini, sejarah industri perbankan dapat dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama-tama yaitu adalah masa Bank Hindia Belanda. Nah, masa ini merujuk pada periode kolonial Belanda di mana industri perbankan di Indonesia berkembang untuk melayani kebutuhan ekonomi pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, beberapa bank yang beroperasi pada masa ini itu meliputi yang pertama The Javasch Bank NV. Nah, bank ini didirikan pada tahun 1828 yang berperan sebagai bank sirkulasi yang mengeluarkan uang kertas dan menjadi cikal bakal Bank Indonesia. The Javasch Bank sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi kolonial. Nah, yang kedua The Postport Bank. Bank ini memberikan layanan simpanan dan pinjaman bagi masyarakat umum. Yang ketiga Agamemnon Fox Credit Bank. Bank ini memberikan kredit bagi masyarakat kelas bawah atau petani. Jadi pada masa itu, kalau ada petani atau masyarakat kelas bawah yang ingin mendapatkan pinjaman kredit, itu bisa meminta pinjaman atau kredit ke bank tersebut. Nah, yang keempat itu ada Netherlands Handelsmaatschappiij. Itu merupakan perusahaan dagang yang juga memiliki unit perbankan. Bank ini tuh memfasilitasi ekspor impor barang-barang dari dan ke Belanda. Yang kelima itu National Handelsbank. National Handelsbank ini tuh berfokus pada aktivitas perdagangan dan pembiayaan perusahaan besar. Yang terakhir ada The Eskomto Bank. Nah, bank ini tuh menyediakan kredit bagi usaha-usaha kecil dan menengah. Nah, tadi kan ada Agamemnon Fox sama The Eskomto Bank. Nah, ini bedanya adalah kalau Agamemnon itu khusus untuk masyarakat menengah ke bawah, sedangkan The Eskomto Bank ini lebih fokus ke pemberian kredit pada masyarakat yang mempunyai usaha-usaha kecil atau bisa kita sebut UMKM pada masa sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fase yang kedua itu adalah bank milik Indonesia dan asing yang meliputi Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Nah, setelah mulai berkembangnya ekonomi di Indonesia, terutama dengan adanya pengaruh dari berbagai negara seperti Tiongkok dan Jepang, bank-bank yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan asing itu mulai bermunculan. Nah, perkembangan ini yang nanti akan menandain maksudnya bank-bank dengan berbagai latar belakang, baik dari negara-negara Asia maupun Eropa. Ada pun beberapa bank yang berperan pada masa ini meliputi yang pertama itu adalah Bank Nasional Indonesia atau BNI, di mana bank ini didirikan oleh masyarakat Indonesia sendiri untuk melayani kebutuhan daripada perbankan lokal. Yang kedua itu adalah Bank Abuan Saudagar, di mana bank ini berfokus pada pembiayaan usaha dagang milik para saudagar di Indonesia. Yang ketiga itu adalah NV Bank Boemi, di mana ini merupakan bank lokal yang memberikan dukungan kredit untuk masyarakat Indonesia. Yang keempat itu adalah The Chartered Bank of India, di mana bank ini merupakan bank asing yang memberikan layanan keuangan bagi perusahaan dan perdagangan daripada internasional. Yang kelima adalah The Yokohama Specialist Bank.
di mana bank ini merupakan bank asal Jepang yang berfokus pada perdagangan dan layanan keuangan di Asia. Yang keenam adalah Daihatsu Bank, di mana bank ini juga merupakan berasal dari Jepang dengan layanan keuangan di wilayah daripada Asia. Yang ketujuh adalah The Bank of China, di mana seperti namanya sendiri, bank ini berasal dari Tiongkok yang melayani komunitas daripada Tionghoa yang tinggal di Indonesia serta mendukung aktivitas perdagangannya. Yang kedelapan itu adalah Batavia Bank, di mana ini merupakan bank lokal yang beroperasi di Batavia, yang di mana sekarang itu adalah di Jakarta. Nah, periode ini menunjukkan bahwa Indonesia itu mulai menjadi pusat perdagangan yang penting, sehingga menarik bank-bank dari berbagai negara untuk beroperasi di wilayah ini. Untuk fase yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi untuk fase selanjutnya adalah fase awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem perbankan nasional yang bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi dan pembangunan negara. Nah, ada beberapa contoh banknya, yaitu yang pertama ada Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, Bank BNI ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. BNI adalah bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan dan diberi tugas sebagai bank sentral sebelum akhirnya menjadi bank komersial. Lalu ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946. Dan yang ketiga ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau MAI. Bank ini didirikan pada tahun 1945 di Solo. Bank ini berperan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dan pengusaha kecil di wilayah Solo dan sekitarnya. Pada masa ini, fokus utama perbankan adalah memperkuat kemandirian ekonomi nasional serta memberikan akses kredit bagi masyarakat luas. Bank-bank nasional juga membantu dalam proses pembangunan infrastruktur dan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, pada zaman ini hal apa yang terjadi? Yang pertama itu ada kolapsnya banyak bank. Banyak bank, terutama bank swasta, mengalami kesulitan likuiditas akibat depresiasi rupiah dan lonjakan kredit macet. Pemerintah terpaksa menutup beberapa bank yang tidak sehat. Lalu yang kedua ada bailout dan recapitalization. Pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional mengambil alih dan rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah. Lalu ada pembentukan lembaga pengawas. Sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011 untuk mengawasi seluruh aktivitas perbankan dan jasa keuangan lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fase yang terakhir itu ada era modernisasi dan digital. Jadi setelah kita melewati masa krisis, industri perbankan di Indonesia itu memasuki fase modernisasi yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital dalam layanan perbankan. Nah, beberapa tren dan perkembangan utama itu, yang pertama itu ada penerapan teknologi digital. Di sini itu bank-bank mulai mengadopsi layanan perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, dan layanan pembayaran elektronik. Nah, bank-bank seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI ini memperkenalkan aplikasi perbankan yang memberikan nasabah dan memudahkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ini adalah lahirnya bank digital. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi finansial atau fintech, muncul bank-bank digital seperti Bank Jago, Bank Neocommerce, dan Bank Aladin yang beroperasi sepenuhnya secara online tanpa kantor fisik. Terus yang selanjutnya itu ada penguatan regulasi. Jadi
OJK ini terus memperkuat regulasi untuk menjaga stabilitas sektor perbankan, terutama dalam menghadapi risiko-risiko baru yang muncul akibat digitalisasi. Selanjutnya itu ada inklusi keuangan, jadi di mana ini pemerintah bersama bank-bank nasional berupaya meningkatkan inklusi keuangan melalui program Laku Pandai dan Branchless Banking yang bertujuan untuk memberikan akses layanan pertahanan kepada masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya ada sustainability dan green banking. Tren perbankan hijau atau ramah lingkungan mulai diperkenalkan dengan mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang terakhir itu ada konvergensi dengan fintech. Jadi banyak bank mulai berkolaborasi dengan perusahaan fintech dalam menyediakan layanan inovatif seperti pinjaman online atau peer-to-peer lending, pembayaran digital, dan investasi berbasis aplikasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah terjadi perubahan dari model tradisional menjadi digital, dan di mana perubahan ini tuh tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi terjadi di industri keuangan secara global. Kemudian, hampir seluruh bagian keuangan mengalami transformasi ke digital, dari segi pembayaran, pengumpulan dana, peminjaman, investasi, dan lain-lain, itu terkena dampak dari transformasi ke digital ini. Dalam masa transisi itu tentunya bank dan lembaga keuangan lain mengalami tantangan. Namun jika bank dan lembaga keuangan dapat memanfaatkan peluang ini, maka mereka akan dapat bertahan. Saat ini perubahan dari tradisional menjadi digital ini merupakan suatu keharusan, karena bila bank atau lembaga keuangan lain tidak dapat beradaptasi, maka mereka akan dilangkahi oleh pemain-pemain baru yang melakukan inovasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi transformasi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Transformasi keuangan digital telah menjadi salah satu fokus utama. Nah, kenapa sih transformasi keuangan digital ini menjadi fokus utama bagi para lembaga keuangan? Karena di tengah maraknya modernisasi, setiap lembaga keuangan itu mau tetap bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi itulah mengapa transformasi keuangan digital menjadi salah satu fokus utama yang diutamakan oleh lembaga keuangan, yakni untuk tetap relevan dan kompetitif bagi lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya, teman saya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi keuangan digital. Yang pertama itu ada peluang digital. Peluang digital ini itu merujuk pada potensi yang ditawarkan oleh teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan layanan keuangan. Nah, pemanfaatan teknologi digital ini dapat mengubah ekosistem keuangan global, memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan digital, dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Yang kedua itu ada perubahan perilaku konsumen. Nah, perkembangan teknologi digital telah mengubah ekspektasi dan perilaku konsumen dalam mengakses layanan keuangan. Konsumen itu menginginkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat digital. Ini itu mendorong lembaga keuangan untuk mengadopsi teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga itu ada inovasi teknologi. Jadi, kemajuan dalam teknologi seperti AI, blockchain, dan analitik data besar itu telah membuka peluang baru dalam sektor keuangan. Nah, inovasi ini itu memungkinkan otomatisasi proses, peningkatan keamanan, dan penyediaan layanan yang lebih personalisasi. Yang keempat itu ada tekanan kompetitif. Jadi munculnya perusahaan fintech dan startup teknologi lainnya telah meningkatkan persaingan dalam industri keuangan. Lembaga keuangan tradisional ini dipaksa untuk berinovasi dan bertransformasi secara digital agar tetap kompetitif dan relevan di pasar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman.
Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi keuangan itu saling terkait satu sama lain. Mulai dari kemajuan teknologi, tekanan kompetitif, hingga regulasi yang terus berkembang, itu saling berkaitan. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk dapat bertahan dengan cara menyusun strategi. Nah, dengan strategi yang tepat, transformasi keuangan dapat menjadi landasan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inovatif, inklusif, dan berdaya saing di era digital. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas transformasi apa saja yang sudah terjadi dalam lingkup keuangan. Di mana yang pertama, kita akan membahas transformasi dalam pembayaran. Transformasi dalam pembayaran sendiri sudah banyak sekali terjadi. Ini yang sudah terjadi secara global. Yang pertama itu ada dematerialisasi uang, di mana uang yang sebelumnya itu lebih sering dipegang dalam bentuk fisik, dalam bentuk tunai, sekarang sudah beralih menjadi digital, sehingga transaksi tidak memerlukan lagi uang kertas atau uang koin, tetapi hanya memerlukan uang digital. Kemudian yang kedua, inovasi teknologi, solusi, dan rantai nilai baru, di mana sistem pembayaran yang sebelumnya memerlukan proses yang panjang, saat ini tidak perlu melibatkan banyak pihak. Hanya dengan satu teknologi, yaitu teknologi blockchain, itu sudah merangkum banyak sistem pembayaran. Dengan blockchain sendiri, transaksi menjadi lebih aman dan efisien karena sistemnya terdesentralisasi. Tidak ada pusat yang mengatur blockchain itu sendiri, sehingga dengan menggunakan blockchain itu sistem pembayaran menjadi lebih aman dan bisa diakses melalui internet. Kemudian inovasi transformasi yang ketiga dalam pembayaran itu menawarkan sistem closed loop, di mana dalam siklus pembayaran terdapat dua tipe, yaitu open loop dan closed loop. Di mana open loop itu artinya sistem pembayaran yang terbuka, di mana melibatkan banyak pihak. Sedangkan closed loop adalah sistem pembayaran yang tertutup, yang hanya memanfaatkan satu ekosistem saja. Sehingga closed loop ini lebih menguntungkan bagi pebisnis karena tidak perlu memotong banyak biaya untuk perantara karena tidak melibatkan banyak pihak, tetapi hanya melalui satu pihak saja. Selanjutnya kita akan membahas transformasi dalam sistem pembayaran yang sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah dompet digital, di mana dompet digital ini sudah biasa ya terjadi di Indonesia karena dengan munculnya dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay, uang kertas itu menjadi jarang dipakai, khususnya di Indonesia karena saat ini sudah banyak orang-orang yang memanfaatkan dompet digital untuk pembayaran mereka. Dan dengan dompet digital ini mereka bisa mendapatkan kenyamanan karena mereka bisa melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun selagi mereka memiliki internet. Dan yang kedua ada QR Code Indonesian Standard atau biasa kita sebut dengan QRIS. Ini juga sudah banyak sekali dipakai di Indonesia, di mana QRIS ini juga bisa menghubungkan dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana, sehingga kita sebagai konsumen hanya perlu melakukan scan untuk melakukan pembayaran, sehingga menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada e-commerce dan sistem pembayaran digital, di mana e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee sudah mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran digital. Seperti contoh di Shopee misalnya, mereka sudah memiliki ShopeePay, sehingga apabila terjadi transaksi di e-commerce tersebut, khususnya di Shopee, mereka bisa menggunakan ShopeePay tersebut sebagai alat pembayaran. Kemudian, transformasi yang sudah terjadi di Indonesia yang selanjutnya adalah layanan perbankan digital, di mana sudah muncul bank digital di Indonesia yang tidak memiliki kantor fisik seperti Bank Jago dan Bank Neo, sehingga
memudahkan dalam melakukan pendaftaran, dan mereka tidak memerlukan uang lebih untuk datang ke tempat langsung, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke dalam transformasi dalam peminjaman. Sebelum masuk ke transformasi dalam peminjaman, kita akan memahami apa itu pinjaman. Jadi pinjaman itu merupakan pilar utama bagi perbankan. Kebijakan pinjaman ini memiliki kekuatan untuk membentuk tatanan ekonomi secara keseluruhan, mempercepat pertumbuhan atau menstabilkan dan memacunya ketika terancam resesi, dan membantu mengalokasikan sumber daya yang langka di antara banyak peluang yang tersedia. Nah, transformasi dalam peminjaman ini itu membahas bagaimana proses pemberian pinjaman mengalami perubahan signifikan akibat adopsi teknologi digital. Nah, transformasi dalam peminjaman ini dikarenakan karena adanya adopsi digital, akses untuk mengajukan pinjaman semakin mudah, fleksibel, dan terjangkau bagi individu maupun bisnis. Nah, di dalam transformasi dalam peminjaman ini ada namanya alternative lending model. Alternative lending model ini merupakan salah satu model pembiayaan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan akses pendanaan di luar sistem perbankan tradisional. Berikut ini itu ada transformasi yang terjadi dalam peminjaman. Yang pertama itu ada digitalisasi proses peminjaman. Nah, digitalisasi ini memungkinkan otomasi proses, mulai dari pengajuan aplikasi sampai penilaian kredit. Teknologi seperti AI dan machine learning digunakan untuk menganalisis data calon peminjam lebih cepat dan akurat dibandingkan metode tradisional. Waktu yang dibutuhkan dalam digitalisasi proses peminjaman itu juga lebih cepat gitu. Terus yang kedua ada penggunaan big data. Sektor keuangan memanfaatkan data yang tidak konvensional untuk meningkatkan akurasi dalam mengevaluasi risiko kredit. Sektor keuangan juga menggunakan big data untuk mendapatkan data lebih dalam mengenal calon peminjam. Nah, penggunaan data alternatif seperti riwayat pembelian, penggunaan medsos, dan pola perilaku digital untuk menentukan kelayakan kredit. Selain itu juga, penggunaan machine learning digunakan untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar berdasarkan pola historis. Yang terakhir, itu ada personalisasi layanan. Teknologi memungkinkan personalisasi penawaran kredit berdasarkan kebutuhan dan profil risiko individu. Nah, hal ini itu meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Terus, dengan adanya personalisasi layanan, dengan menggunakan AI dapat membantu memberikan informasi dan penawaran kredit yang lebih cepat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah transformasi dalam investasi. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana transformasi daripada investasi ini sendiri, kita harus mengetahui dulu apa artinya. Transformasi dalam investasi merupakan sebuah perubahan yang signifikan dalam cara industri manajemen investasi itu beroperasi, yang dimana ini dipicu oleh kemajuan teknologi, yaitu digitalisasi, kemudian perubahan preferensi, kebutuhan konsumen, serta tekanan yang mungkin datang dari luar seperti krisis keuangan global. Nah, perubahan ini membawa dampak pada cara layanan investasi sendiri atau investasi yang disediakan dengan memanfaatkan alat digital yang ada dan teknologi yang baru yang mungkin aksesnya akan lebih luas lagi, lebih cepat, dan lebih terjangkau ke pasar modal dan produk investasi. Nah, sebenarnya apa dampak daripada digitalisasi pada manajemen investasi itu sendiri? Nah, salah satu pendorong utama transformasi ini adalah digitalisasi. Teknologi digital itu telah memungkinkan investor individu untuk mengakses informasi pasar secara real-time dengan menggunakan platform berbasis cloud yang mungkin untuk mendapatkan analisis data yang kuat
dan berpartisipasi dalam jaringan sosial untuk berbagi informasi dan strategi investasi. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI, machine learning, dan analitik data canggih dapat memberikan kemampuan kepada investor dan perusahaan untuk memproses dan menganalisis data pasar dalam waktu yang sangat singkat. Nah, semisalnya platform yang didukung oleh AI itu membuat rekomendasi portofolio secara otomatis berdasarkan preferensi risiko daripada si pengguna, yang mungkin pembuatan keputusan tersebut akan lebih cepat dan lebih terinformasi nantinya. Nah, transformasi ini juga didorong oleh perkembangan daripada komputasi awan dan yang memungkinkan penyimpanan data besar dengan lebih efisien dan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya. Nah, kemudian ada tantangan dan resiko yang muncul dalam transformasi investasi ini. Dengan semakin banyaknya data dan transaksi yang diproses secara digital, pastinya ancaman terhadap integritas data dan keamanan sistem akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan manajemen investasi itu perlu berinvestasi dalam infrastruktur keamanan yang kuat atau dalam teknologinya untuk melindungi data pribadi dan finansial klien mereka masing-masing. Kemudian, bagaimana masa depan transformasi dalam manajemen investasi ini sendiri? Nah, jika melihat ke depan, transformasi dalam manajemen investasi diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, di mana secara keseluruhannya transformasi dalam manajemen investasi ini bukan hanya tentang perubahan teknologi, tetapi juga tentang pergeseran paradigma dalam cara investasi dikelola dan diakses. Nah, ini adalah merupakan era di mana teknologi, data, inovasi memberikan kesempatan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan efisien, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi investor individu di seluruh dunia, yang dimana terlepas dari tingkat kekayaan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan masuk ke transformasi dalam manajemen risiko. Di era sekarang ini, perkembangan teknologi harus disikapi dengan baik oleh setiap lembaga keuangan. Penyikapan ini dapat terkait dengan penerapan-penerapan atas hasil dari inovasi dan ide kolaborasi dengan teknologi itu sendiri. Bukti nyata dari kolaborasi itu adalah penerapan teknologi dalam manajemen risiko yang menyebabkan atau yang biasa kita kenal dengan transformation in risk management. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu transformasi itu merujuk pada proses perubahan dalam bentuk struktur ataupun karakter suatu entitas. Sedangkan manajemen risiko sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis, juga mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tugas atau tujuan dari organisasi. Nah, transformasi dalam manajemen risiko itu mengacu pada perubahan mendasar dalam pendekatan pengelolaan risiko, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat digitalisasi dan dinamika pasar yang cepat. Hal ini mencangkup adopsi teknologi canggih dengan tujuan yakni pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Nah, ada faktor-faktor pendukung transformasi dalam manajemen risiko. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan atau AI memberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan mitigasi risiko secara lebih akurat dan cepat. Lalu, faktor lainnya adalah regulasi yang mendukung. Regulasi yang lebih ketat seperti peraturan Basel III mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan sistem manajemen risiko mereka. Penerapan regulasi ini menciptakan standar yang jelas bagi setiap lembaga keuangan untuk mengelola dan mengurangi risiko. Lalu, ada kesadaran dan fokus pada manajemen risiko. Seiring meningkatnya kompleksitas pasar, juga ancaman yang lebih besar,
kesadaran tentang pentingnya manajemen risiko juga semakin tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya akan menjelaskan transformasi dalam pendanaan atau yang biasa kita sebut transformation in funding. Nah, apa sih transformation in funding itu atau transformasi pendanaan? Nah, transformasi pendanaan itu mengacu pada perubahan fundamental dalam cara dana dihimpun, dikelola, dan disalurkan oleh institusi keuangan. Pendanaan yang dimaksud itu meliputi berbagai sumber dana seperti modal ventura, investasi, retail, dan masyarakat, hingga pembiayaan berbasis blockchain. Jadi pendanaan itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa mendapat dana gitu kurang lebih. Nah, ada beberapa ruang lingkup transformasi pendanaan di era digital. Yang pertama itu ada crowdfunding. Nah, crowdfunding itu adalah platform yang memungkinkan individu atau organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat luas melalui internet. Nah, pendekatan ini populer untuk membiayai proyek kreatif, bisnis startup, ataupun kegiatan sosial biasanya. Yang selanjutnya itu ada digital investment platforms. Nah, teknologi digital itu memungkinkan individu berinvestasi dalam aset-aset seperti saham, obligasi, atau reksadana secara online. Nah, seringkali mereka tuh dengan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan platform tradisional. Nah, jadi bisa digital investment platforms ini contohnya tuh kayak seperti Bibit gitu-gitu ya. Jadi ya kita bisa melakukan investasi secara digital. Nah, yang selanjutnya itu ada blockchain based funding. Nah, blockchain based funding itu pendanaan melalui teknologi blockchain seperti initial coin offering atau security token offering. Nah, ini memungkinkan transparansi dan efisiensi yang menjadi lebih tinggi. Jadi dia fundingnya menggunakan sistem blockchain. Nah, yang selanjutnya tuh ada open banking funding models. Nah, institusi keuangan dan fintech itu dapat berbagi data untuk menciptakan produk pendanaan yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen. Jadinya open banking funding models ini biasanya beberapa perusahaan institusi keuangan dan fintech itu bergabung untuk menciptakan produk digital bersama-sama biar agar mengurangi cost mereka dalam menciptakan produk berbasis digital tersebut. Nah, ada artificial intelligence in funding. Ini jadi AI digunakan untuk mempersonalisasi rekomendasi investasi dan mengelola portofolio pendanaan dengan lebih efektif. Jadi fundingnya ini menggunakan AI. Jadi AI yang bakalan kasih kalian rekomendasi mana investasi yang cocok untuk kalian, yang kira-kira bakalan kasih keuntungan ke kalian jangka panjangnya bakal seperti gimana, kedepannya akan seperti gimana, dan kasih kalian rekomendasi apa aja yang perusahaan-perusahaan mana yang cocok untuk kalian investasikan. Tergantung dengan personalisasi kalian masing-masing sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Jadi AI itu bakalan kasih kalian saran mengenai investasi tersebut. Nah, ada faktor pendukung dari transformasi ini. Karena transformasi ini pasti didorong dari berbagai faktor yang saling mendukung. Yang pertama itu ada inovasi teknologi. Jadi teknologi seperti blockchain dan AI telah membuka cara baru untuk menghimpun dan mengelola dana secara lebih efisien, ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi kita pada transformation and funding ini mereka tuh lebih fokus untuk pakai teknologi blockchain dan AI. Nah, terus yang kedua itu perubahan perilaku konsumen. Jadi generasi milenial dan Gen Z itu yang kan sekarang udah mendominasi pasar. Jadinya mereka tuh lebih memilih solusi pendanaan yang lebih fleksibel, terus berbasis aplikasi dan transparan karena rata-rata milenial dan Gen Z pasti melek teknologi kan. Jadinya mereka pasti lebih memilih untuk pakai teknologi-teknologi yang memudahkan mereka gitu. Yang selanjutnya ada meningkatnya kebutuhan modal UMKM. Nah, UMKM yang sulit mendapatkan akses pendanaan dari bank tradisional, kini tuh dapat menggunakan platform digital seperti crowdfunding atau P2P lending. Jadi mereka tuh biasanya mulai mendapat dana untuk modal mereka dari crowdfunding atau P2P lending. Nah, yang selanjutnya itu ada pandemi COVID-19. Jadi, pandemi itu mempercepat digitalisasi dalam sektor keuangan termasuk pada proses penghimpunan dana. Seperti yang kita semua tahu kalau selama pandemi COVID ini kita semua tuh melakukan segalanya serba online. Nah, karena kita semuanya serba online, jadi banyak-banyak perusahaan-perusahaan itu juga memikirkan gimana sih caranya mereka tetap bertahan di era digitalisasi ini atau online ini dengan di berbagai sektor keuangan biar tetap bertahan di
persaingan gitu di pasar. Jadi mereka menciptakan produk-produk inovasi baru berbasis digital. Yang selanjutnya, nah ada dampak dari transformasi pada pendanaan. Dampaknya itu transformasi digital dalam pendanaan membawa dampak signifikan yang kompleks. Nah, di satu sisi teknologi digital itu juga buka akses lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendanaan, meningkatkan efisiensi proses, terus memungkinkan diversifikasi sumber dana melalui model inovatif seperti ICO dan crowdfunding. Nah, tetapi kalau ada dampak positif pasti ada juga dampak negatifnya kan. Nah, dampak negatifnya itu atau tantangan yang muncul itu nggak bisa diabaikan nih. Nah, termasuk apa sih tantangannya? Yang pertama itu ada risiko penipuan yang tinggi dan pendanaan digital. Namanya juga teknologi pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu adalah si risiko keamanannya ini masih sangat rendah atau masih bisa ada terjadi penipuan lah dalam pendanaan digital ini. Terus ada kesenjangan digital yang membatasi partisipasi masyarakat tertentu karena kita semua tahu kalau nggak semua daerah itu perkembangan teknologinya dan informasinya tuh merata, jadi ada terbatas partisipasi masyarakatnya untuk daerah-daerah terpencil tersebut, dan mereka tuh nggak bisa gunain kayak teknologi atau pendanaan ini, transformasi ini dalam pendanaan. Nah, terus serta kompleksitas regulasi lintas negara yang belum terstandarisasi. Jadi mereka tuh ada pasti setiap negara punya regulasi-regulasi yang beda-beda, jadi itu bikin masalah atau tantangan dalam transformasi dalam pendanaan ini. Nah, contoh transformasi itu ada GoFundMe sama kitabisa.com. Jadi ini adalah dua contoh dalam crowdfunding yang kita semua tahu. Kalau kitabisa.com itu biasanya untuk charity atau kegiatan sosial. Jadi kita bisa ngajuin dana, kita posting di aplikasi di website tersebut, kita butuh dananya untuk apa dan orang-orang bisa memberikan dana bagi kita melalui aplikasi tersebut. Dan yang selanjutnya kita akan menjelaskan apa aja sih peluang transformasi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas peluang dalam transformasi keuangan, di mana yang pertama ini adalah peluang dalam transformasi pembayaran. Apa aja sih peluangnya? Yang pertama itu ada efisiensi operasional, di mana digitalisasi itu mengurangi sedikit pihak yang terlibat, sehingga mempercepat proses transaksi. Kemudian, mengurangi biaya administrasi juga dan mempercepat pembayaran lintas batas dengan biaya yang rendah. Di mana sistem pembayaran digital ini memungkinkan pelaku bisnis, termasuk UMKM, untuk mengelola transaksi mereka dengan lebih efisien. Dengan menggunakan QRIS atau dompet digital, pelaku usaha kecil nggak perlu lagi menangani uang tunai atau memberikan kembalian. Selain itu, sistem pembayaran digital juga mendukung pertumbuhan ekonomi global karena seperti yang udah sempat saya bahas juga di awal, kalau dengan transformasi digital pada sistem pembayaran ini membuat kita tuh bisa melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja, sehingga hal itu juga secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Kemudian yang kedua itu peluangnya adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu adalah kemudahan dalam aksesibilitas sistem pembayaran yang digital, dapat memungkinkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya mungkin nggak terjangkau oleh bank, seperti dalam pedesaan gitu, sehingga memperluas cakupan transaksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, ya seperti yang udah sempat saya jelaskan sebelumnya juga ya. Jadi ini saling berhubungan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada diversifikasi produk dan layanan, di mana
Transformasi digital dalam sistem pembayaran ini tuh memunculkan peluang bisnis baru melalui layanan seperti pembayaran berbasis aplikasi, peminjaman instan, dan sistem pembayaran berbasis blockchain. Di mana fintech dapat menawarkan layanan ini dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan bank tradisional. Maka dari itu, kalau bank tradisional bisa memanfaatkan peluang ini, maka mereka bisa juga memperoleh keuntungan. Kemudian selanjutnya, boleh di next. Oke. Baik, selanjutnya ada integrasi dan kemitraan. Jadi kemitraan dan kolaborasi antara bank dan fintech itu juga memberikan peluang besar untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih inklusif. Di mana dengan integrasi dan kemitraan ini, balik lagi ke poin yang sebelumnya, jadi bisa memperluas cakupan transaksi sehingga bisa mendorong perekonomian suatu negara juga. Dan yang terakhir, peluangnya adalah kemudahan bertransaksi. Adopsi sistem pembayaran digital itu membuat transaksi lebih cepat dan mudah, sehingga konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Sementara pelaku bisnis dapat melakukan proses pembayaran atau mendapatkan pembayaran dengan lebih praktis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Tentunya ketika kita memutuskan untuk bertransformasi, itu tentunya ada peluang dan tantangan. Di sini kami akan menjelaskan peluangnya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai peluang dalam pembayaran. Saya akan menjelaskan peluang dalam peminjaman. Jadi yang pertama itu ada peningkatan efisiensi dan kecepatan, di mana teknologi seperti AI ini memungkinkan sektor keuangan untuk mempercepat proses persetujuan pinjaman, mengurangi waktu yang diperlukan dari berminggu-minggu menjadi hitungan menit. Yang kedua itu ada akses ke segmen pasar baru. Transformasi dalam peminjaman ini memungkinkan pemberi pinjaman menjangkau segmen pasar yang sebelumnya sulit diakses. Dengan menggunakan teknologi seperti P2P lending memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas. Yang ketiga itu ada diversifikasi model bisnis. Jadi, kemunculan fintech dan kolaborasi dengan bank tradisional ini menciptakan model bisnis baru, seperti platform digital untuk pinjaman bersama yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam terhubung secara langsung tanpa perantara. Yang terakhir itu ada penguatan inklusi keuangan, di mana transformasi digital ini menciptakan peluang untuk melayani populasi yang tidak memiliki akses ke bank, yang memungkinkan mereka memperoleh layanan keuangan yang sebelumnya tidak tersedia. Dan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian adalah investasi. Nah, adapun peluang dalam investasi, itu yang pertama adalah teknologi digital yang merupakan menjadi penggerak utama dalam transformasi ini. Dengan munculnya platform fintech atau financial technology, manajer investasi itu memiliki peluang untuk mengotomatisasi proses rutin, mengurangi biaya operasional, dan memperluas jangkauan layanan kepada segmen pasar yang mungkin sebelumnya itu tidak terlayanin, seperti masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi yang juga memperkuat inklusivitas di pasar investasi. Nah, investor itu sendiri dapat mengakses alat dan layanan yang sebelumnya hanya tersedia bagi institusi besar ataupun investor berpenghasilan tinggi, yang dimana hal ini yang menciptakan peluang untuk memperluas pasar melalui democratization of finance, di mana lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam investasi, termasuk di negara-negara yang berkembang. Nah, dengan sistem bayar sesuai dengan pemakaian, biaya layanan investasi menjadi lebih rendah, sehingga lebih banyak orang yang mampu memanfaatkan layanan investasi ini sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah transformasi. Ini memungkinkan inovasi dalam produk dan layanan investasi.
Nah, solusi baru seperti platform perdagangan sosial, terus manajemen portofolio otomatis, dan algoritma yang mungkin berfungsi untuk memprediksi pasar yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi manajer investasi yang adaptif. Untuk peluang yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan melanjutkan bahasan peluang, yakni peluang dalam manajemen risiko. Proses transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam mengidentifikasi, mengelola risiko yang mungkin timbul akibat faktor eksternal maupun internal. Nah, peluang yang signifikan bagi lembaga keuangan dapat memperkuat ketahanan terhadap ancaman yang berkembang. Nah, jadi di sini ada 3 peluang, yang mana yang pertama itu adalah peningkatan kemampuan analisis risiko dengan teknologi yang canggih. Adopsi teknologi baru seperti big data dan AI serta machine learning memungkinkan lembaga keuangan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Teknologi ini memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko secara lebih akurat dan real time, meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi ancaman dan mengambil tindakan preventif lebih awal. Lalu yang kedua ada otomatisasi pengelolaan risiko. Dengan otomatisasi proses manajemen risiko, lembaga keuangan dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan manusia. Nah, otomatisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga mengurangi biaya operasional dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Lalu, yang ketiga ada meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan pemanfaatan analitik data yang canggih, lembaga keuangan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan berbasis data dalam menghadapi risiko yang timbul. Pengambilan keputusan yang lebih baik ini memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih kreatif, lebih efektif, dan pengoptimalan strategi bisnis secara keseluruhan. Untuk peluang yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peluang dalam pendanaan. Nah, setiap transformasi atau perubahan yang terjadi dalam suatu proses itu pasti atau suatu kegiatan itu pasti ada peluang dan peluang dan tantangannya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih peluang dalam pendanaan. Nah, ada inklusi keuangan yang lebih luas. Teknologi digital itu memungkinkan masyarakat yang sebelumnya nggak punya akses atau nggak punya teknologi, pokoknya mereka tuh nggak bisa akses layanan keuangan seperti mereka di daerah terpencil atau golongan ekonomi rendah untuk mengakses layanan pendanaan melalui perangkat seluler dan internet. Jadi, sebenarnya inklusi keuangan yang lebih luas ini bisa jadi peluang dan juga tantangan. Tetapi kalau dalam peluang, itu bisa jadi sesuatu yang lebih luas. Kita bisa memeratakan sistem digitalisasi dan teknologi kita ke semua daerah dan golongan. Nah, yang selanjutnya itu ada diversifikasi sumber pendanaan. Nah, jadi institusi keuangan digital itu menawarkan model pendanaan baru seperti crowdfunding, peer-to-peer lending, dan blockchain-based funding. Nah, diversifikasi ini tuh memungkinkan lebih banyak opsi bagi pelaku usaha, startup, atau individu untuk mendapatkan modal. Jadi, tadinya kan sumber pendanaan perusahaan itu biasanya cuma dari investor. Investornya itu juga cuma biasa beberapa aja gitu biasanya. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan itu atau individu atau pokoknya pelaku usaha itu bisa dapetin sumber pendanaan mereka nggak cuma dari satu investor aja gitu, tapi bisa dari beberapa platform ataupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi dan kecepatan proses. Nah, karena kita udah berubah menjadi digitalisasi, jadi kita kan pasti prosesnya itu kalau digital itu pasti jadi jauh lebih cepat karena kita menggunakan teknologi. Nah, teknologi digunakan itu adalah seperti AI dan big data. Nah, institusi keuangan itu juga dapat mengevaluasi risiko dan kelayakan pendanaan secara otomatis dan lebih cepat menggunakan AI dan big data tersebut.
Nah, selanjutnya kita juga akan menjelaskan tantangan mengenai transformasi keuangan. Dan yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, seperti yang sudah sempat dijelaskan sebelumnya, apabila ada peluang maka pasti ada tantangan. Nah, dalam transformasi digital dalam pembayaran ini pastinya ada tantangannya. Apa saja? Yaitu yang pertama ada keamanan dan privasi data. Seperti yang kita tidak tahu siapa orang yang ada di balik dengan teknologi yang kita gunakan ini. Banyak sistem pembayaran yang sudah beralih menjadi digital. Kita tidak tahu apa yang mengatur itu semua gitu, sehingga keamanan dan privasi data kita itu bisa terancam, di mana banyak juga ada kasus terjadi pencurian data atau kejahatan cyber lainnya gitu, sehingga hal ini menjadi tantangan dalam transformasi khususnya dalam sistem pembayaran. Kemudian yang kedua ada risiko disintermediasi, di mana dengan teknologi baru maka muncul pemain-pemain baru yang menawarkan layanan yang lebih lengkap dengan memanfaatkan teknologi seperti big data atau AI atau machine learning gitu. Bahkan ada juga teknologi blockchain yang terdesentralisasi. Nah, dengan teknologi ini adanya resiko bank itu terganggu karena adanya teknologi baru ini. Gitu. Misalnya penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin itu memungkinkan transaksi langsung antara pihak-pihak tanpa melalui bank atau lembaga pembayaran, sehingga peran lembaga pembayaran itu menjadi berkurang. Kemudian tantangan yang ketiga itu ada regulasi dan kepatuhan, di mana seringkali regulasi dan kepatuhan itu menjadi tantangan karena masih banyak negara yang belum menetapkan peraturan mereka dengan pasti mengenai transformasi digital dalam sistem pembayaran ini, sehingga masih banyak orang yang ragu untuk melakukan perubahan dari tradisional menjadi digital dalam sistem pembayaran. Dimana kemudian yang keempat tantangannya itu adalah biaya implementasi. Apabila bank atau lembaga keuangan ingin mengimplementasikan sistem pembayaran yang berbasis digital, itu memerlukan biaya investasi yang tinggi karena memerlukan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, gitu, sehingga ini juga menjadi tantangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita masuk ke tantangan dalam peminjaman. Yang pertama itu ada keamanan data dan privasi. Jadi dengan meningkatnya penggunaan data pribadi, risiko pelanggaran keamanan cyber dan penyalahgunaan data juga ikut meningkat. Nah, institusi ini harus memastikan bahwa data pelanggan itu dilindungi sesuai dengan regulasi yang ada seperti General Data Protection Regulation atau GDPR. Yang kedua ini ada kepercayaan terhadap teknologi. Tentunya dengan perubahan perubahan di dalam peminjaman ini, kepercayaan terhadap teknologi ini nggak semua pelanggan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem berbasis AI atau fintech, terutama terkait transparansi. Ini dikarenakan pelanggan takut informasi data diri mereka itu bocor dan tersebar luas. Yang ketiga itu ada kesenjangan digital. Jadi nggak semua individu itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Contohnya itu kayak masyarakat yang ada di daerah terpencil. Nah, ini itu menciptakan adanya kesenjangan dalam akses ke kredit digital, terutama di daerah terpencil atau negara berkembang. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian adalah tantangan dalam manajemen investasi. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai. Transformasi digital itu membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih, seperti jaringan internet yang stabil, server berbasis cloud, dan perangkat lunak yang aman. Nah, di Indonesia itu
tantangan ini tuh masih cukup besar, terutama seperti yang kita tahu di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau daripada internet yang berkecepatan tinggi. Misalnya platform investasi digital seperti Ajaib yang membutuhkan koneksi internet yang baik agar si pengguna dapat mengakses informasi pasarnya secara real time. Nah, tetapi kan seperti yang kita tahu kalau semisalnya pengguna di wilayah terpencil itu seringkali menghadapi kendala teknis atau jaringan ini sendiri. Yang kedua adalah tantangan keamanan cyber. Dengan meningkatnya digitalisasi, pastinya ancaman keamanan cyber menjadi masalah yang paling utama. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan menurunkan kepercayaan investor terhadap platform digital itu sendiri. Contoh nyatanya adalah kasus kebocoran data di perusahaan keuangan atau e-wallet, yang dimana ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pengamanan data pribadi si pengguna. Oleh karena itu, perusahaan daripada investasi manajemen itu harus terus meningkatkan sistem keamanannya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya literasi digital dan keuangan. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia pastinya memiliki tingkat literasi digital dan keuangan yang rendah ya. Nah, hal inilah yang membuat banyak orang ragu atau bingung untuk menggunakan layanan investasi digital mana yang akan mereka pilih. Misalnya, masyarakat di daerah dengan tingkat pendidikan yang mungkin tergolong rendah atau cenderung memiliki metode investasi tradisional. Karena pastinya mereka minim atau enggak memahami bagaimana cara kerja aplikasi investasi modern seperti yang ada sekarang, seperti yang kita tahu bagaimana cara mengelola aplikasi investasi modern seperti Bibit, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Nah, regulasi di sektor keuangan digital seringkali belum mampu mengikuti kecepatan daripada perkembangan teknologi. Nah, hal inilah yang dapat menghambat inovasi dan menciptakan ketidakpastian bagi si perusahaan. Nah, untuk tantangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau ada peluang pasti ada tantangan. Nah, ini tantangan dalam manajemen risiko. Yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan, di mana muncul ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang dapat menghambat transformasi manajemen risiko itu sendiri. Resistensi ini sering muncul karena ketakutan akan hal baru atau kurangnya pemahaman tentang manfaat perubahan. Lalu, yang kedua adalah biaya implementasi teknologi baru. Investasi dalam teknologi canggih untuk manajemen risiko dapat memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, lembaga keuangan ini harus mempertimbangkan biaya juga manfaat dari teknologi baru itu, dan memastikan bahwa investasi tersebut sepadan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan risiko. Lalu, yang ketiga adalah ketergantungan pada sistem legacy. Banyak lembaga keuangan masih bergantung pada sistem lama yang mungkin tidak kompatibel dengan teknologi baru. Integrasi antara sistem legacy dan teknologi modern dapat menjadi tantangan teknis dan operasional yang memerlukan perencanaan juga sumber daya yang memadai. Tantangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam pendanaan. Nah, yang pertama itu adalah regulasi yang belum seragam. Nah, jadi model pendanaan digital seperti ICO, crowdfunding, dan P2P lending itu seringkali beroperasi di ranah yang belum memiliki regulasi yang jelas. Jadi setiap negara itu punya regulasi yang berbeda-beda akan pendanaan digital ini. Jadi misalnya nih negara Indonesia pasti punya peraturan atau regulasi mengenai crowdfunding ataupun P2P lending yang berbeda dengan negara Singapura contohnya. Nah, itu jadi karena ketidaksamaan regulasi tersebut, nah itu jadi yang menjadi hambatan
bagi ekspansi global. Jadi karena mereka pasti setiap mau melakukan ekspansi, mereka harus menyesuaikan lagi nih sama regulasi negara yang di negara yang akan mereka lakukan ekspansinya gitu. Nah, yang selanjutnya tuh resiko keamanan cyber. Seperti yang kita tahu, kalau teknologi itu masih rentan banget sama yang namanya resiko serangan cyber gitu. Nah, jadi pendanaan digital ini juga sangat rentan terhadap serangan cyber dan pencurian data. Nah, sebagai institusi keuangan itu harus terus meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi informasi nasabah dan transaksi. Jadi pendanaan digital ini atau transformasi dalam funding ini kan ini berhubungan dengan uang ya. Nah, jadi mereka tuh harus lebih kasih perlindungan ekstra dalam cyber biar tidak ada lagi pencurian data atau kebocoran data nasabah nih ke publik gitu. Jadinya itu juga berpengaruh sama kepercayaan nasabah terhadap layanan bank tersebut atau institusi keuangan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada risiko kompetisi yang ketat. Nah, jadi kan industri keuangan tradisional, fintech, dan startup teknologi itu bersaing ketat dalam menawarkan produk pendanaan yang menarik. Nah, karena mereka tuh sama-sama harus saling sikut-sikutan atau lebih saling bersaing gitu. Jadi mereka tuh harus selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang lebih lagi dibandingkan pesaing mereka, biar mereka tuh bertahan dalam daya saing yang ada atau pasar yang ada. Karena seperti yang kita tahu sekarang tuh banyak banget perusahaan-perusahaan fintech dan teknologi-teknologi lainnya yang memungkinkan untuk bank-bank tradisional atau bank-bank yang masih belum berkembang secara digital atau melakukan digitalisasi itu bakalan kalah saing dengan bank-bank tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari semua presentasi ini. Nah, apa sih kesimpulan dari semua transformasi ini? Jadi, dari hasil penelitian atau penjelasan kita sebelumnya dapat kita simpulkan bertransformasi menjadi bank digital itu membawa banyak keuntungan bagi perbankan. Selain menjadi pilihan bagi nasabah karena mudahnya dalam bertransaksi dan sangat efisien. Jadi nasabah itu nggak perlu datang ke kantor cabang untuk mengantri dan menghabiskan banyak waktu. Transformasi menjadi bank digital itu juga meningkatkan revenue untuk bank ya, karena kan sekarang semuanya jadi lebih mudah, pasarnya jadi lebih luas. Nah jadinya itu juga meningkatkan revenue dari banknya itu tersebut. Nah, bertransformasi menjadi bank digital, itu juga memudahkan bank untuk mendapatkan nasabah baru, karena bank nggak perlu terus-menerus mencari nasabah, melainkan bank yang dapat berkolaborasi dengan fintech maupun e-commerce untuk mendapatkan nasabah tersebut. Nah, dari sisi operasional pun, perbankan dapat sangat efisien menekan beban pengeluaran yang digunakan berekspansi karena transformasi menjadi bank digital tidak memerlukan banyak kantor cabang. Jadi cuma perlu menggunakan satu aplikasi yang dapat menggunakan nasabah dalam melalui genggaman tangan saja dan nggak perlu banyak SDM untuk melayani nasabah tersebut. Jadi terlepas dari keuntungan yang akan diperoleh oleh perbankan ketika bertransformasi menjadi bank digital, fondasi yang kuat dalam membangun infrastruktur itu sangat penting gitu. Dan juga karena kejahatan teknologi itu lebih mudah dilakukan dari yang kejahatan teknologi itu lebih mudah dilakukan saat bertransformasi dari tradisional ke digital. Jadi bank-bank atau institusi keuangan itu harus melakukan perlindungan untuk data-data nasabah lebih lagi, karena itu kepelindungan nasabah tersebut itu merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan kunci keberhasilan bank dalam mempertahankan eksistensinya dalam persaingan bank tersebut. Jadi kesimpulan lebih singkatnya lagi, transformasi dari tradisional ke digital ini sangat perlu dilakukan dalam mempertahankan eksistensi mereka dalam persaingan. Karena teknologi itu selalu berkembang, zaman selalu berkembang, dan kalau kita nggak bisa ngikutin perkembangan itu, sudah pasti kita akan dikalahkan oleh orang-orang atau institusi-institusi lain yang pesaing-pesaing kita yang bisa melakukan inovasi-inovasi lebih baru lagi dan lebih maju lagi di generasi yang sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.